Informasi lainnya saudara, seorang siswa SD kelas 4 di Boyolali, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Awalia Rusdiatin. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku bullying dan bagaimana peran kita sebagai calon pendidik dalam menghadapi perilaku bullying tersebut. Informasi lainnya saudara, seorang siswa SD kelas 4 di Boyolali, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan. Akibatnya, saat ini kondisi korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi pun turun tangan lakukan penyelidikan. Inilah ANC, seorang siswa kelas 4 SD yang harus terbaring lemah mendapatkan perawatan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. ANC diduga menjadi korban perundungan saat sekolah di SD Negeri 1 Demangan, Boyolali. Pada Sabtu lalu atau tanggal 18 Oktober 2025, saat jam istirahat, korban sempat diantar temannya menghadap guru karena mengeluh sakit. Saat itu korban kondisinya pucat dan lemas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun karena kondisinya semakin memburuk, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito. Setelah kami mau masuk kelas, ternyata ada seorang anak yaitu Mas itu diantar oleh temennya. Temennya itu gini, Bu sakit. Kemudian saya dan guru olahraganya itu memapah dan mendudukkannya di ruang tamu. Sementara itu, untuk menindaklanjuti laporan keluarga korban terkait dugaan perundungan di sekolah, Satreskrim Polres Boyolali sudah memeriksa beberapa orang saksi. Saat ini Satreskrim Polres Boyolali tengah melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang memang kita periksa, yang saat ini sedang kami lakukan pendalaman dan klarifikasi. Polisi kini tengah menunggu hasil visum et repertum untuk melihat ada tidaknya dugaan penganiayaan yang dialami korban. Nikolos Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi terhadap pemberitaan dan keterangan pihak terkait, ditemukan adanya dugaan perilaku perundungan terhadap seorang siswa kelas 4 berinisial AN di Kecamatan Sambi, Boyolali. Korban diduga mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah hingga menyebabkan koma akibat pembengkakan dan pendarahan otak. Korban sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda psikologi sebagai korban bullying seperti ketakutan saat mau berangkat sekolah, rasa tidak nyaman, dan permintaan untuk pindah sekolah selama kurang lebih 1 tahun. Namun laporan keluarga tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak sekolah dan pihak sekolah menganggap bahwa itu hanya kenakalan biasa. Hal ini menunjukkan adanya potensi kegagalan pada sistem perlindungan anak di sekolah. Faktor penyebab perilaku bullying yaitu yang pertama, faktor lingkungan sosial sekolah, lingkungan sekolah yang kurang aman, minim pengawasan, serta tidak adanya mekanisme pelaporan yang efektif berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku bullying. Kemudian yang kedua, faktor psikologi dan perkembangan anak. Anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan emosi dan moral yang belum matang. Tanpa bimbingan yang tepat, anak mudah meniru perilaku agresif dan sulit memahami dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, faktor kelembagaan, yaitu ketidaksiapan guru dan pihak sekolah dalam mengenali tanda-tanda bullying, serta kecenderungan menyepelekan laporan menjadi faktor struktural yang memperparah kondisi dari korban. Berdasarkan teori psikologi pendidikan, yaitu yang pertama teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yaitu menurut Bandura, perilaku anak dipelajari melalui observasi dan juga peniruan. Anak yang melihat atau mengalami kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun media dapat meniru perilaku tersebut. Dalam kasus ini, perilaku bullying kemungkinan dipelajari dari lingkungan yang permisif terhadap kekerasan yang tidak memberikan sanksi tegas. Kemudian implikasi intervensi, yaitu yang pertama memberikan model
perilaku positif dari guru dan tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, menghentikan penguatan negatif dengan sanksi edukatif terhadap pelaku. Lalu yang ketiga, menampilkan contoh penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Lalu ada teori perkembangan moral yaitu dari Lawrence Kohlberg. Pelaku bullying pada usia SD umumnya masih berada pada tahap prakonvensional, yaitu menilai benar dan salah berdasarkan hukuman dan imbalan. Jika tidak ada hukuman atau teguran, anak menganggap tindakannya wajar. Lalu implikasi intervensinya yaitu yang pertama, penanaman nilai moral melalui diskusi, simulasi, dan refleksi. Lalu yang kedua, pembiasaan aturan sekolah yang jelas dan juga konsisten. Lalu yang ketiga, pemberian konsekuensi yang mendidik, bukan menghukum secara fisik. Lalu selanjutnya, teori psikososial dari Erik Erikson. Anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu di mana mereka berusaha membangun rasa percaya diri dan kompetensi. Korban bullying berisiko mengalami rasa rendah diri dan juga trauma, sedangkan pelaku dapat mengembangkan identitas agresif jika tidak diarahkan. Kemudian implikasi intervensinya yaitu yang pertama, dukungan emosional bagi korban, lalu yang kedua, pendampingan psikologis untuk pelaku dan juga korban, lalu yang ketiga, lingkungan belajar yang mendukung rasa aman dan juga penghargaan. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi bullying di sekolah yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Lalu yang kedua, menjadi teladan siswa dengan berperilaku positif. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi tentang bullying. Lalu yang keempat, memberikan dukungan psikologis pada korban. Lalu yang kelima, membina pelaku dengan pendekatan konseling. Lalu yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua dan juga dengan sekolah. Kasus perundungan terhadap siswa SD di Boyolali menunjukkan bahwa bullying bukan sekedar kenakalan anak, melainkan masalah serius yang berdampak pada keselamatan dan perkembangan psikologi anak. Melalui pendekatan psikologi pendidikan, perilaku bullying dapat dipahami dan dicegah dengan intervensi yang tepat. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga berorientasi pada perkembangan anak secara utuh.